Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, Selasa 15 Oktober 2024, tertulis pada Ayub 17 ayat 3. Beginilah isi firman Tuhan. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Di dalam bahasa Batak tersurat di Job 10 ayat 3 songono mata di debata. Uabahen ma parhakungan. Homa tahe mangapu au. Tung ise madukon niho na olo martopak tangan dohot au. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika seseorang mengalami penderitaan secara beruntun, dia kehilangan harta benda, anak-anaknya di waktu yang bersamaan juga mengalami musibah, secara manusiawi dia patah arang dan berhenti berharap pada Tuhan. Terlihat hal seperti itu adalah wajar. Dan pergumulan yang sama terjadi pada Ayub. Penderitaan yang Ayub alami membuat matanya kabur, pedih hatinya, seluruh tubuhnya menjadi lemah. Kelihatannya hidup Ayub akan berakhir dalam kegelapan. Sepertinya Ayub siap dengan kematiannya. Ini terlihat dari seruannya bahwa umurnya telah habis dan tersedia baginya kuburan. Akan tetapi Ayub tahu bahwa dia tidak boleh putus asa. Dia yakin hanya Tuhan sajalah yang bisa menjadi jaminan baginya. Dalam penderitaan Ayub, cercaan sahabat-sahabatnya terdengar mendukung dan menghakimi Ayub. Tetapi Ayub yakin semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan dan semuanya dapat berakhir hanya karena kedaulatan Tuhan juga. Dengan iman ia berkata, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Itulah pada ayat ini tadi. Dengan iman Ayub mengakui bahwa Tuhan sendiri akan menggandeng tangannya, menjadi pemimpinnya. Tuhan sebagai pemberi hukum yang adil bertanggung jawab atas manusia ciptaannya. Ayub yakin dia tidaklah sendirian menghadapi tuduhan orang di sekitarnya dan sepertinya mustahil menemukan pertolongan di tempat lain selain dalam nama Tuhan. Tuhan sendiri akan menjadi pendukung orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati, tidak membuat kita tidak terhindar dari penderitaan. Semua kita menghadapi penderitaan hidup, termasuk orang Kristen. Kita pasti akan atau mungkin sedang menghadapi penderitaan dan pergumulan yang membuat kita kadang-kadang ingin menyerah. Ingatlah bahwa ada Tuhan yang menjadi jaminan masa depan kita. Tidak ada satupun yang bisa kita andalkan di dunia ini ketika dalam masa sulit. Keluarga bisa saja meninggalkan kita. Teman dan sahabat bisa berbalik menghakimi kita. Tetapi Tuhan akan tetap setia bersama-sama dengan kita. Libatkan Tuhan, selalu percaya dan bersandarlah kepadanya. Dia akan membela perkaramu. Demikian sapaan firman Tuhan.